Oke, materi pembahasan kita kali ini adalah tentang membuat cover untuk makalah, atau bisa juga nanti digunakan untuk tugas akhir, atau mungkin juga bisa nanti digunakan untuk skripsi. Ya, intinya sama aja sih ya. Oke, kita langsung aja yang pertama. Seperti biasa, di sini aku punya sebuah dokumen. Nah, ketika kita mau mengerjakan sebuah dokumen atau tugas yang harus kita lakukan, rekomendasinya adalah kita mengatur ukuran kertasnya dulu, margin dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dengan penggunaan huruf. Aku di sini menggunakan huruf Arial, terus ukurannya 12 saja. Kemudian kita masuk ke dalam layout. Nah, di layout ini kita kita menentukan ukuran kertas. Di sini ada pilihannya seperti biasa, ada A4. Biasanya sih standarnya A4 kalau tugas-tugas itu ya. Tapi dalam kasus lain kadang kita menggunakan ukuran yang namanya F4 atau folio. Kita klik di bagian sini. Kalau kita cari kok nama dari F4 itu nggak ada, ya kita atur sendiri. Nah, caranya masuk ke size, ya, masuk ke size, terus di bagian bawah sendiri ada more paper size seperti biasa. Kemudian kita tentukan ukurannya. Untuk F4 itu 21,5 cm dikali 33 cm. Oke, kita klik OK. Kita kecilkan dulu ya dokumennya. Nah, kurang lebih kertasnya seperti ini, dia agak lebih panjang. Kemudian setelah menentukan kertas, kita akan menentukan marginnya. Kita klik bagian page layout, terus margin. Di sini ada custom margin. Oke, custom margin sesuai kebutuhan aja. Di bagian top aku setting menjadi 3. Di bagian left aku setting menjadi 3 juga. Kemudian bottom 3 dan right 3. Oke. Sebenarnya sampai sini udah cukup sih, tapi ya karena berhubung cover ini kan nantinya ujung-ujungnya juga mau dijilid ya. Jadi kita harus menentukan area yang akan kena jilitannya nanti di bagian sebelah sini. Tapi sebelah kiri ini kan biasanya dijilid ya. Nah, kita tentukan itu harus ada ukurannya gitu ya, supaya nanti bisa lebih rapi lagi ketika dijilid. Nah, cara men-settingnya di bagian gutter. Di bagian gutter itu kita akan memberikan space. Kira-kira kalau dijilid itu ya antara 1,2 tekan 1,2 sampai 1,5. Tapi aku mau setting ke 1,2 aja. Oke, kalau udah di bagian gutter position itu biasanya ada pilihannya, ada left dan top. Karena kita mau menjilidnya nanti di sebelah kiri ya kita pilih left aja. Kalau misalkan di atas ya kita pilih top. Nah, di sini aku pilih left. Oke. Nah, di sini kan ada previewnya nih. Nah, nanti ini yang kena jilitannya nih bagian sebelah kirinya. Oke. Terus posisi landscape, portrait. Nah, karena untuk cover ya aku pilih portrait aja deh. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini bergeser kan. Jadi ini kalau kita lihat dari misternya, di sini lebarnya segini, di sebelah sini lebarnya segini. Nah, karena tadi kita sudah men-setting gutternya. Oke, setelah kita setting gutter, kemudian biasanya kalau cover itu kan biasa lebih bagus kalau kita tambahin kayak garis tepi itu ya. Tapi ini kembali lagi ke kebutuhan kalian dan selera masing-masing. Kadang ada yang nggak suka dengan garis tepi. Kalau misalkan nggak suka ya kalian nggak perlu melakukan langkah yang ini. Kalau misalkan suka ya kalian bisa melakukan langkah ini. Oke, langkahnya gimana caranya menambahkan garis tepi supaya lebih menarik gitu ya. Kita bisa masuk ke mana ya, home kayaknya, home ya, home. Terus kita masuk ke menu border. Sini ada border. Kemudian klik border. Bagian bawah sendiri itu ada yang namanya border and shading. Kita klik bagian border and shading. Muncul tampilan seperti ini, ada pop up. Kemudian kita klik page border. Kita klik page border. Oke, di bagian bawah ada yang namanya art. Di sini kan keterangannya none ya, nggak ada gitu. Oke, kita klik bagian panah kecil ini.
kita bisa memilih, ini aku atasin dikit deh biar kelihatan. Nah, kita klik terus kita bisa memilih banyak tipe di sini, banyak art yang kira-kira ya menarik lah, yang kira-kira kita suka gitu, enak buat dipandang. Aku milih mana ya? Ini aja deh. Oke, di sini kita bisa menentukan ukurannya, widthnya, lebarnya, mau berapa, 15 atau berapa, aku 20 aja deh. Nah kalau sudah kita oke. Nah tapi muncul seperti ini nih. Ketika kita oke, dia itu sampai ke tepi-tepinya ya. Otomatis nanti ketika penjilitan ini akan tertutup dan akhirnya terpotong dan nanti tampilannya menjadi tidak bagus. Nah bagaimana caranya supaya tampilan ini menjadi lebih bagus? Bagusnya itu kan mepet ke area teks ya. Nah nanti kita setting lagi. Sama ke tadi, ke home, kemudian ke border and shading bagian bawah. Nah di sini kita pilih page border. Kemudian ada yang namanya apply to document, itu maksudnya kalau di section first page only itu maksudnya garis tepi ini cuma ada di halaman pertama aja gitu. Kalau misalkan banyak dokumen itu kan kita bisa meletakkan di halaman pertamanya gitu ya. Ya kita pilih ini, kemudian masuk ke option. Nah di option itu yang measure from itu kan settingannya edge of page. Nah kita setting ke dalam text, jadi nanti dia mepet ke area teks. Kalau udah kita oke. Mana? Oke, kemudian kita oke lagi. Nah jadilah seperti ini. Oke, ya kan? Tampilannya udah bagus ya. Di sini antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu kan lebarnya beda karena kita udah men-setting guternya tadi untuk penjilitan. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal mengisi bagian teks area ini dengan kebutuhan kita. Di sini aku letakin di tengah dulu coba deh. Oke, nah di sini kita mau men-setting dulu deh. Setting bagian fontnya. Aku pengennya nggak ada spasi. Maksudnya ini kan ada spasi nih kalau ditulis, terus kita spasi, jaraknya kan lumayan jauh tuh antar spasinya, ya kan? Aku pengennya antara yang baris ke satu dengan baris yang kedua tuh agak mepet. Nah nanti kita setting dulu. Settingnya itu di ini, home, terus di bagian atas nih, home ya kan? Di bagian atas sana ada no space. Oke, kita klik no space. Kemudian kita arahkan ke tengah lagi, fontnya pakai biasa Arial, ukurannya pakai 12 aja dulu. Kemudian oke, kita klik di sini, kita ketik, aku mau bikin makalah untuk SMK ya, gitu ya. Nanti kalau yang kuliah sama aja sih sebenarnya, ini cuma konsepnya aja. Makalah, terus judulnya tentang apa ya? Dampak gadget. Bukan gadget itu bahasa Indonesianya gawai, terus terhadap lingkungan sosial misalkan, sosial seperti ini ya, dampak gawai terhadap lingkungan sosial. Oke, kita enter lagi. Kita bikin kontennya dulu, bikin teksnya dulu, nanti baru kita mengatur ya, men-setting bagaimana tata teksnya yang nanti enak dipandang gitu, yang proporsional. Oke, biasanya di sini kita memasukkan yang namanya logo, atau bisa juga menggunakan yang garis panjang itu, yang ada 3 itu bisa juga seperti itu. Kalau misalkan tidak ada logonya. Nah, di sini coba kita menggunakan yang ada logonya dulu ya. Kita menggunakan gambar. Oke, cara memasukkan gambar, kita ke menu bar. Di sini ada yang namanya insert, kemudian masuk ke picture. Nah di picture ini aku udah punya gambar ini, Tuturi Handayani deh. Kita input aja. Oke, di sini kalau misalnya gambarnya terlalu besar ya kita kecilin dengan cara menariknya di bagian pojok. Di bagian pojok-pojok ada titiknya ini, kita tarik aja seperti ini. Nah oke, kita angkat ke atas, letakkan di tengah. Tapi kan kalau kita menggunakan metode yang seperti ini bisa jadi dia agak miring. Nah gimana
supaya dia bisa benar-benar di tengah, caranya adalah ketika kita mengklik gambar ini, di sini ada fitur format ya. Kemudian di sini ada yang namanya apa ini? Aligen gitu tulisannya. Kita klik. Kemudian kita klik yang bagian center. Nah, otomatis dia ada di tengah. Oke. Kemudian kita tinggal mengisi bagian bawah ya. Bagian bawah itu kan ini kalau di enter dia turun ya. Nah, kita bisa balikan lagi ke atas misalkan seperti ini. Terus klik format. Kita kembalikan ke tengah lagi dia. Oke, kita enter. Nah, di sini biasanya ada tulisan disusun. Oh, sorry. Hurufnya seperti ini, disusun oleh titik 2. Nah, kita di sini kan biasanya memberi nama, kemudian nomor induk, kemudian ada jurusan juga ya. Nah, kalau kita ngasih nama dengan yang manual seperti ini, bukan manual sih istilahnya, dengan menginput secara langsung seperti itu, biasanya nanti hasilnya kurang rapi gitu. Nah, bagaimana supaya hasilnya menjadi rapi? Ya, kita menggunakan yang namanya tabel. Nah, nanti dari tabel itu kita bisa mengaturnya agar lebih rapi. Caranya seperti apa? Kita lihat ke bagian menu atas nih, menu bar, ada insert, kemudian ada table di bawahnya persis. Kita butuh berapa ya? Berapa baris ya? 3 baris ya, nama, terus nomor induk, jurusan. Kita butuh berapa kolom? 2 ya, 2 kolom. Kita tambah deh. 3 baris, 2 kolom. Oke, sudah. Kita klik oke. Nah, nanti di sini kita bisa mengaturnya. Kita bisa mengecilkan, misalkan dari sini juga bisa kita kecilkan nih bagian atas misternya. Itu kan geser ya, kita kecilin ke sini. Oke, ini juga kita kecilin. Bisa seperti itu. Nanti kita atur lagi. Di sini kita kasih apa namanya ya? Di sini oh ya nama. Oke. Terus di sini misalkan siapa ya? Arif Muhammad deh. Arif Muhammad. Maaf ya Arif, namanya aku pakai dulu. Oke, di sini ada lagi yang namanya kalau anak SMK itu apa, NIS ya, nomor induk siswa ya. Terus jurusan deh, jurusan. Nomor induk siswanya aku kasih acak aja seperti itu. Kemudian jurusannya karena tadi bahas masalah gawai, misalkan jurusan multimedia deh. Anak multimedia nih, multimedia misalkan seperti itu ya. Oke, kita bisa atur di sini. Sorry, agak geser dikit. Nah, nanti ini kita klik home, kemudian supaya dia rata kiri semua. Oke, seperti ini. Terus di bagian ini kita kasih titik 2 deh, titik 2 spasi, terus titik 2 spasi, kita kasih lagi titik 2 spasi, kemudian ini agak kita pepetin dikit lagi, mungkin seperti ini. Terus kita geser lagi seperti ini. Nah, kemudian ini kan masih ada garis-garisnya nih. Kita menghilangkan garis tabel ini bisa kita blok, kemudian masuk ke menu, kemudian masuk ke border. Kita pakai no border. Coba klik di luar. Oke, ternyata sudah hilang garis-garisnya ya. Jadi di sini kelihatan lebih rapi, tertata rapi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di bawahnya biasanya adalah nama sekolahnya. Misalkan SMK Negeri 1 Atas Awan gitu ya. Terus biasanya di sini ada apa ya? Kalau sekolahan itu tahun pelajaran ya. Kalau misalkan kalian kuliah ya di sini nama institusinya apa, universitasnya, kemudian bisa dikasih alamat juga. Kalau ini untuk anak SMK tahun pelajaran 2020. Salah. Sekarang 2021 ya, 2021 2022. Oke. Nah, sampai di sini kontennya sebenarnya udah selesai. Konten dari makalah ini, teksnya, isinya.
Nah, kita tinggal mengatur bagaimana supaya terlihat lebih menarik. Misalkan ini kita buat agak turun sedikit. Aku kasih 2 space. Ini untuk makalah aku kasih ukuran 20 misalkan. Kemudian aku bold. Oke, sudah. Terus ini bawahnya aku kasih dampak gawai, ini judulnya berapa ya? 14 deh. 14. Kemudian aku bold juga deh. Kemudian bagian bawah ini kita agak mepet ini kayaknya ya. Nah, oke, kita enter aja. Kemudian disusun oleh ini kita bold. Untuk nama kayaknya enggak usah. Terus untuk nama institusinya kita kasih berapa ya? Mungkin sama dengan yang di judul 20 misalkan. Dan kita bold. Oh, kayaknya kurang asik dilihat deh. 14 kayaknya. Oke, seperti ini. Kita coba kecilkan. Kita turunkan sedikit di bagian logo ini. Nama juga iya. Kurang lebihnya segini. Ini kita turunkan lagi. Makalah kita turunkan mungkin segini. Ya, tampilannya seperti ini. Ini untuk kertas F4 ya. Oke, tampilannya seperti ini. Sepertinya sudah menarik untuk kita lihat. Di sini ukurannya untuk geturnya gutternya udah di setting. Kemudian kita cek coba di tampilan print preview seperti apa. Kita kecilkan sedikit. Ya, oke. Biar kelihatan full. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Iya, sangat menarik sekali ya untuk dilihat gitu. Jadi kayaknya lebih keren aja gitu ya. Lebih rapi. Nah, ini kalau kita menggunakan logo, lalu bagaimana yang jadi pertanyaan adalah kalau nggak ada logonya ini mau dikasih apa gitu. Biasanya kan dikasih garis gitu ya. Nah, cara membuat garisnya seperti apa? Oke, langsung aja kita praktekin sekalian ya. Di sini kita hapus aja untuk logonya. Kemudian biasa udah ada space-nya ya, udah ada jarak ruang kosong di sini. Cara membuat garisnya adalah dengan cara kita masuk ke menu insert di bagian menu bar seperti ini. Klik. Kemudian kita masuk ke shape. Masuk ke shape ini ada di bagian bawah adalah garis line ya. Line ini garis. Bisa pakai yang ini sama aja ya, line. Kita klik. Kemudian kita buat sebuah garis di sini. Klik kiri tahan. Nah, ini kan kalau kita nggak mahir pakai mouse gitu ya, atau masih gerak sana gerak sini susah gitu. Atau kalau di laptop itu kan pakai touchpad ya, itu kadang susah banget. Supaya bisa lurus kalian tekan shift di keyboard, otomatis dia lurus. Walaupun kita ya kalau digeser gini ya bisa sih, cuma ya tetap stabil gitu. Nah, misalkan ini kan kita butuhnya lurus, tarik ke bawah. Oke. Lepas mouse-nya lepas dulu, kemudian shift-nya kita lepas. Nah, ketika kita membuat seperti ini, maka dia akan muncul fitur baru yang namanya format. Di bagian sini kita bisa memilih warnanya mungkin hitam, kemudian untuk ukurannya klik di shape outline. Kita masuk ke weight itu ukurannya mau berapa besar, aku kasih 3 deh. Oke ya, aku kasih 3. Kita gedein biar kelihatan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Seperti biasa supaya di tengah ya kita klik icon terus center. Ya, dia udah di tengah sih. Nah, kemudian untuk lebih cepatnya kita copy aja ini garis ini supaya lebih cepat untuk membuat garis di samping-sampingnya. Itu kan ada garis lagi ya. Caranya gimana? Ini setiap Microsoft Word itu berbeda-beda, tapi sebenarnya hampir sama gitu. Kadang ada agak sedikit berbeda gitu. Ada yang kalau Microsoft yang dulu itu kita klik kiri terus kita tarik itu dia bisa ada bayangannya. Kalau ini enggak gitu ya. Jadi yang kita gunakan adalah klik kanan.
kita arahkan ke sini dulu. Kemudian klik kanan, tahan, kita geser. Oke, kita lepas klik kanannya. Nah, muncullah yang namanya copy here. Kalau move dia cuma bergeser, kalau copy dia mengcopy. Oke, sudah ya. Kemudian kita ini kita tekan tombol shift. Sorry, kita balikin lagi. Pokoknya tombol shift lurus, ukurannya kita pendekin ya, kurang lebihnya seginilah. Kalau sudah kita naikin. Oke, sudah. Kira-kira seginilah, kita geser dikit. Kurang proporsional kayaknya. Segini deh. Oke, ini kita copy untuk di sebelah sininya. Oke. Caranya sama seperti tadi, kita arahkan sini, kemudian kita klik kanan, tahan, kemudian kita geser. Kemudian kira-kira sampai segini pas, kita lepas. Di mouse-nya copy here. Oke, kelihatannya kurang proporsional, kita pakai arah sedikit, kita geser. Oke, sudah ya. Kelihatan seperti ini. Kita coba perkecil. Perkecil seperti apa bentuknya? Iya, menarik sekali untuk dilihat. Kalau misalkan yang bagian tengah kurang gede ya kita gedein lagi. Nah, mana tadi kita gedein? Kayaknya tengah ini kurang gede deh. Kemudian kita masuk ke format, kita klik masuk ke format, kemudian shape outline, weight-nya kita kasih misalkan 4. Oke, sudah seperti ini bentuknya. Oke, keren ya. Kita coba lihat di print preview. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat. Kita kecilin lagi. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Makalah atau untuk tugas akhir atau skripsi, covernya bisa dibuat dengan model seperti ini. Oke, seperti itu aja. Kalau penjelasannya misalkan kurang bisa dimengerti ya mohon maaf sekali, karena ini penjelasannya lumayan panjang juga ya. Tapi kurang lebihnya konsepnya seperti ini. Kalian bisa mempraktekkan atau berbagi ke teman-teman kalian supaya lebih mudah dalam membuat cover untuk tugas kalian. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung kami untuk mengembangkan channel ini supaya bermanfaat untuk banyak orang. Oke, terima kasih dan see you.